Bayangkan merangkak tengkurap melalui tabung baja yang benar-benar gelap gulita. Lebarnya saja sedikit lebih dari 1 meter, sepanjang 15 kilometer. Oksigen sangat terbatas. Puluhan tahun uap gas yang menumpuk mencemari sedikit udara yang bisa dihirup. Kamu pingsan, tapi seseorang dengan cepat membangunkanmu. Di belakangmu ada belasan tentara lain, semuanya mengalami kondisi yang sama. Semuanya kesal karena kamu menghalangi jalan mereka. Di depan, entah di mana, ada sebuah pintu keluar. Dan itu adalah bagian yang mudah. Begitu kamu keluar, sebuah drone sudah menunggu untuk memburumu sebelum kamu bisa menenangkan diri. Ini bukan karya fiksi. Beginilah cara Rusia mencoba merebut sebuah kota kecil namun strategis di timur laut Ukraina. Dan itu hampir berhasil jika bukan karena kerentanan yang lebih besar yang ditinggalkan Rusia. Ini mungkin merupakan pertempuran paling absurd dalam perang Rusia-Ukraina. Ini menampilkan warisan Brezhnev, deklarasi kemenangan yang terlalu dini, kemunculan berani di garis depan pertempuran, gambaran kecil dari evolusi serangan infanteri, dan serangan balasan yang akan dikenang sepanjang masa. Inilah pertempuran Kupiansk. Prolog. Kupiansk adalah, atau dulunya, sebuah kota kecil di timur laut Ukraina, dengan populasi sebelum perang sekitar 27.000 jiwa. Namun, pentingnya secara strategis jauh melebihi angka tersebut. Salah satunya, Sungai Oskol melintas tepat melalui kota ini. Saya telah memperbesar sungai di sini untuk mencerminkan pentingnya nanti. Tetapi pada beberapa bagian, lebar Sungai Oskol menyempit hingga sekitar 25 meter di dekat pusat kota Kupiansk. Atau alasan lain, sungai ini memotong dua jalan raya utama, yaitu PP07 dan PP79. Jika Anda menuju ke barat, Anda akhirnya akan sampai di Kharkiv. Jika Anda menuju ke utara atau selatan, Anda akan mengikuti jalur yang oleh Moskwa disebut Novorossiya. Garis ini adalah pembagian administratif antara Oblast Luhansk di timur dan Oblast Kharkiv di barat. Itu sesuai dengan apa yang disebut Federasi Rusia sebagai perbatasan internasional. Kupiansk juga merupakan titik transit energi. Pada tahun 1981, Uni Soviet membangun pipa gas tepat di utara kota, yang dirancang untuk memasok gas ke Ukraina melalui stasiun penyalur yang terletak tepat di seberang perbatasan dengan Rusia. Setelah aneksasi Crimea pada tahun 2014, Ukraina menghentikan pembelian gas dari Rusia. Pada tahun-tahun berikutnya, Gazprom mengerjakan rencana untuk membongkar bagian pipa di sisi perbatasannya. Sementara itu, Ukraina membiarkan pipa tersebut tidak digunakan. Membongkarnya sangat mahal, dan ada kemungkinan untuk membalik aliran serta menggunakan pipa tersebut untuk mengalirkan gas impor dari Eropa ke arah timur. Pada saat itu, sebuah tabung baja kosong dengan lebar sekitar 1,2 meter hanya diam tergeletak di bawah tanah. Segala pertanyaan tentang renovasi pipa itu lenyap pada pagi hari tanggal 24 Februari 2022. Vladimir Putin mengumumkan operasi militer khusus dan tentara Rusia mulai melintasi perbatasan dari utara, dari timur, dan melalui Crimea. Sementara Kiev tetap bertahan, perlawanan di Kupiansk lenyap. Wali kotanya menyerah 3 hari kemudian dan akan didakwa atas pengkhianatan pada hari berikutnya. Selama lebih dari setengah tahun, kota itu tetap berada di bawah pendudukan Rusia sebagai ibu kota sementara Oblast Kharkiv, karena Rusia gagal merebut Kharkiv sendiri. Namun, September 2022 menandai dimulainya serangan balasan Ukraina pada musim gugur. Pasukan biru dan kuning menggunakan jalan raya PP07 sebagai panduan untuk dorongan mereka ke arah timur. Pada tanggal 9, jalan pertama muncul di wilayah tersebut. Pada tanggal 10, pasukan Ukraina telah berhasil masuk ke kota. Pada tanggal 11, mereka mulai menyebar keluar sepanjang Sungai Oskol. Pada tanggal 12, giliran sisi selatan. Sekitar waktu ini, Kremlin menyadari bahwa situasinya secara militer tidak dapat dipertahankan dan mengambil 2 langkah besar untuk menyelesaikan apa yang hampir menjadi bencana. Langkah awal terjadi pada 21 September ketika Putin kembali tampil di siaran untuk mengumumkan mobilisasi cadangan Rusia. Kebijakan ini dengan cepat menjadi sangat tidak populer, sampai-sampai Putin menghabiskan beberapa bulan berikutnya untuk membatalkannya dan mengganti sistem perekrutan dengan kontrak sukarela. Langkah kedua adalah secara resmi mencaplok Luhansk, Donetsk, Zaporizhia, dan Kherson ke dalam Federasi Rusia. Tujuan dari langkah ini adalah untuk memberikan dasar hukum agar pasukan Rusia dapat dikirim ke wilayah-wilayah tersebut untuk pertahanan. Perlu dicatat, Oblast Kharkiv tempat Kupiansk berada tidak termasuk di dalamnya. Hal ini akan menjadi penting lagi nanti.
Namun, Ukraina tetap membuat kemajuan lebih lanjut meskipun dengan kecepatan yang lebih lambat. Pada awal November, Rusia berusaha mempertahankan bagian utara Jalan Raya PP-79. Lebih ke selatan, pasukan Rusia hampir kembali ke perbatasan dengan Oblast Luhansk. Itu tetap menjadi titik tertinggi dalam perang bagi Ukraina. Serangan itu berakhir secara alami saat musim gugur berganti menjadi musim dingin. Hujan dan lumpur mencampur tanah menjadi lumpur, membuat rencana pertempuran bermotor Ukraina menjadi tidak memungkinkan. Sementara itu, pengerahan ratusan ribu tentara baru membuahkan hasil bagi Kremlin. Rusia memperkuat pertahanannya dan Ukraina gagal melancarkan serangan ofensif yang sukses pada musim semi 2023. Perang kembali berubah arah. Babak 1, serangan frontal. Sekitar 2 tahun berlalu tanpa pergerakan serius di dekat Kupiansk. Tetapi menjelang akhir tahun 2024, Rusia memulai kampanye baru untuk kota itu. Awalnya, upaya utama adalah mengikuti aliran sungai dan menekan dari utara dan selatan Kupiansk, meninggalkan celah di tengah. Namun pada 13 November, Rusia melakukan langkah yang lebih agresif dengan mengirim 2 kolom lapis baja langsung ke kota di sepanjang tepi timur. Setelah sampai di sana, mereka menyebar di dalam kawasan perkotaan dan meminta bala bantuan sebagai bagian standar dari operasi ofensif Rusia. Namun, ini terjadi jauh setelah taktik infanteri garis depan sebagian besar telah beralih ke drone FPV. Tank dan kendaraan pengangkut personel lapis baja telah tersingkir di garis depan yang sudah mapan karena sangat mudah bagi sebuah drone untuk menghancurkan peralatan senilai jutaan dolar. Namun, Rusia tetap maju terus. Sekarang, mengapa hal itu terjadi masih belum jelas. Sebagian alasannya mungkin bersifat politis. Komandan Ukraina percaya bahwa Putin telah menetapkan tenggat waktu 1 November untuk merebut Kupiansk. Tenggat waktu itu telah lewat 2 minggu sebelumnya, dan sekarang para komandan lokal merasakan tekanan untuk memiliki kabar baik yang bisa dilaporkan sebelum pidato Tahun Baru Putin. Bagian lainnya mungkin karena kabut. Kabut sangat tebal pada hari penyerangan, dan Rusia mungkin mencoba menyelundupkan peralatan berat melalui kabut itu. Operator drone FPV tidak bisa bekerja sebaik biasanya ketika pertempuran terjadi tepat di sekitar posisi mereka. Bagaimanapun juga, itu tidak berhasil. Ukraina menemukan infiltrasi tersebut dan menghancurkan kendaraan lapis baja itu. Selama 6 jam berikutnya, infanteri Ukraina sendiri menyingkirkan sisa-sisa dari gelombang pertama. 2 minggu kemudian, Rusia mundur dari bagian pinggiran kota tersebut. Babak 2, kantong dan serangan sayap. Pertempuran Kupiansk pada akhirnya berkisar pada sungai Oskol, dan di sanalah Rusia menjalankan rencana B. Ingat, pasukan Rusia sudah mendorong hingga ke tepi sungai baik di utara maupun selatan kota. Mengembalikan tekanan langsung ke tengah, kali ini dengan drone dan infanteri tanpa kendaraan, akan menciptakan semacam kantong dengan sungai sebagai komponen terakhirnya. Sungai itu masih bisa dilewati untuk mundur, tapi tetap saja akan menimbulkan masalah logistik bagi Ukraina untuk mengirim pasokan. Pilihan lain yang bisa diambil Rusia adalah mengapit Kupiansk. Daripada bertempur menyeberangi sungai untuk memasuki kota yang dijaga ketat, Rusia bisa saja menggunakan bagian-bagian sungai yang telah mereka capai untuk membangun 1 atau 2 kepala jembatan di sisi barat. Kemudian, mereka bisa menjepit pasukan Ukraina yang berlindung di Kupiansk atau mengepung kota tersebut dan melakukan pengepungan. Opsi kedua ini membawa pesan politik yang kuat. Hukum Rusia hanya mengakui 4 oblast timur Ukraina sebagai bagian dari federasi. Sekarang, garis administratif tidak selalu sesuai dengan wilayah yang bisa dipertahankan secara militer, dan ini adalah salah satu contohnya. Jika Kremlin bermaksud untuk menghentikan perang setelah garis kendali mencakup semua batas wilayah yang telah dikodifikasikan, maka tidak ada kebutuhan untuk menyeberangi sungai. Cukup ambil wilayah sampai ke sana dan gunakan sungai sebagai benteng pertahanan untuk memperkuat klaim Anda. Melanjutkan upaya untuk menduduki Kupiansk justru menandakan niat untuk mengambil seluruh oblast Kharkiv dan mungkin lebih dari itu. Pada akhirnya, Rusia fokus pada opsi kedua dan secara khusus mengincar jalur utara. Pada 26 November, Rusia mengklaim telah menyeberangi sungai Oskol dan memasuki sebuah permukiman. Pada akhir bulan, sebuah kepala jembatan kedua terbentuk tepat di selatan. Pada titik ini sudah jelas apa strategi Rusia dan Ukraina berusaha memperkuat wilayah tersebut. Pada awal Desember, pasukan Ukraina berhasil mengusir Rusia dari kepala jembatan pertama. Namun, pada akhir Januari, Rusia telah memperkuat kepala jembatan kedua. Langkah pertama Kremlin dalam rencana besarnya telah tercapai. Mereka berhasil membangun kehadiran di sebelah barat sungai.
Selama 6 bulan berikutnya, pasukan Rusia perlahan bergerak ke selatan, menggunakan tim beranggotakan 1 atau 2 orang untuk maju, membangun tempat persembunyian, dan menghindari drone Ukraina. Pada akhir Juli, garis depan telah berpindah ke tepi kota Kupiansk itu sendiri. Pertempuran sebenarnya akan segera dimulai. Babak 3, serangan dan serangan balik. Pada awal Agustus, Rusia mulai mengirimkan tim infiltrasi 1 atau 2 orang yang sama ke dalam kota. Hal ini segera menimbulkan masalah bagi para pembela Ukraina yang pada saat itu mengandalkan drone untuk menghentikan setiap gerak maju. Di ladang terbuka, tentara Rusia menjadi sasaran yang mudah. Begitu berada di dalam kota, semua bangunan memiliki atap dan semuanya menjadi tempat persembunyian yang baik. Ya, entah bagaimana, kemunculan drone membuat kesulitan relatif dalam pertempuran di perkotaan menjadi semakin berat. Namun, masih ada masalah menyusupkan tentara Rusia ke kawasan perkotaan. Berlari secara sembrono di ruang terbuka tidak disarankan. Dan begitulah kita akhirnya kembali ke kisah pipa era Brezhnev. Ingat bahwa Ukraina telah membiarkan pipa itu menganggur, berharap suatu hari bisa menggunakannya kembali dan tidak ingin membayar untuk membongkarnya dengan benar. Namun pipa itu tampaknya menyelesaikan masalah akses Rusia. Cukup suruh orang-orang masuk dari lokasi yang aman, merangkak di bawah wilayah Takbertuan, dan muncul langsung di dalam Kupiansk. Seorang perwira Ukraina memperkirakan bahwa ratusan tentara Rusia mencoba melakukan hal itu. Ya, strategi itu mungkin tidak berhasil dengan baik bagi siapapun yang terlibat. Pasukan yang merangkak melalui pipa itu jatuh ke dalam kondisi linglung saat mereka merangkak hingga 15 km mencari jalan keluar. Ketika mereka akhirnya keluar, mereka cenderung berjalan tanpa tujuan. Otak mereka belum pulih akibat kekurangan oksigen dan sisa-sisa bahan kimia yang terhirup. Namun mereka tetap menjadi masalah bagi pasukan Ukraina yang menghabiskan berminggu-minggu bermain kucing-kucingan, mencoba mencari titik keluar terbaru agar bisa menutupnya. Namun faktanya, Rusia telah maju masuk ke kota dan Kremlin siap untuk merayakannya. Pada tanggal 20 November, Putin mengunjungi pos komando Grup Barat dan menerima laporan dari Kepala Staf Umum Valery Gerasimov. Grup pasukan Barat telah membebaskan Kupiansk dan sekarang sedang mengeliminasi formasi Ukraina yang terkepung di tepi timur Sungai Oskol. Namun, bukan itu yang sebenarnya terjadi. Gerasimov mengklaim bahwa kota itu telah direbut dan kantong pengepungan telah sepenuhnya terbentuk. Namun, pada saat yang sama, peta terlihat seperti ini. Rusia memang telah menginjakan kaki di Kupiansk, tetapi kota itu masih diperebutkan. Pasukan Ukraina di sebelah timur Oskol masih memiliki kemampuan untuk mundur jika memang diperlukan, meskipun itu tidak diperlukan. Sebaliknya, Rusia justru menghadapi masalah yang lebih struktural. Mereka telah mendorong sebuah tonjolan ke selatan sepanjang sungai. Tonjolan itu tidak masalah, bahkan seringkali itulah cara yang tepat untuk memulai sebuah pertempuran. Tapi kamu tidak bisa membiarkannya seperti itu dalam jangka panjang. Unsur kejutanlah yang membuat mereka tidak runtuh. Dan disitulah letak masalahnya. Sementara itu, Rusia hampir tidak membuat kemajuan dalam mengepung tentara Ukraina di sisi timur Oskol. Ini menciptakan peluang bagi Ukraina. Jika mereka memotong tonjolan itu, tentara manapun yang sudah masuk ke Kupiansk tidak akan lagi memiliki akses ke pasokan. Dan itulah yang benar-benar terjadi. Sekitar tanggal 10 Desember, Ukraina benar-benar berhasil meruntuhkan tonjolan itu. Pada tanggal 12 Desember, Zelensky mengunjungi pintu masuk utama ke kota tersebut, dengan suara tembakan terdengar di latar belakang. Dia pada dasarnya mengejek Putin, secara tegas menolak anggapan bahwa kota itu berada di tangan Rusia. Kremlin memprotes, mengklaim bahwa video tersebut adalah video palsu buatan AI, dan menunjukkan bahwa masalah dengan teknologi modern bukan lagi soal membuat kebohongan, melainkan lebih kepada menimbulkan keraguan terhadap kebenaran. Beberapa bulan berikutnya difokuskan pada operasi pembersihan, dengan beberapa tentara Rusia yang kelaparan bersembunyi di ruang bawah tanah selama berminggu-minggu. Di sela-sela itu muncul berbagai klaim dari Kremlin bahwa Kupiansk berada di tangan Rusia, dan juga tersebar video-video yang membuktikan sebaliknya, seperti bendera Ukraina yang berkibar di atas gedung Dewan Kota. Rusia gagal merebut Kupiansk. Epilog. Meskipun pertempuran telah berlangsung lebih dari 1,5 tahun, masih terlalu dini untuk menyatakan bahwa semuanya telah berakhir, meskipun Rusia mengalami kegagalan. Pada saat perekaman ini, pasukan Rusia masih berada di sebelah barat Sungai Oskol, di utara kota. Kremlin masih menargetkan untuk membebaskan Kupiansk dan tidak akan mengejutkan jika pertempuran lain untuk kota itu dimulai di masa depan. Dan tidak ada jaminan mengenai hasil dari pertempuran di masa depan.
Pada April 2026, muncul laporan media tentang tentara Ukraina yang kelaparan di dalam kantong semi terpung di sebelah timur Oskol, karena sungai tersebut mempersulit misi pasokan ulang standar. Namun, pertempuran itu merupakan sinyal awal dari apa yang akan terjadi dalam jangka menengah. Beberapa bulan setelah Ukraina mengamankan kota tersebut, angka pertukaran wilayah secara keseluruhan berbalik menguntungkan Kiev. Dan salah satu faktor utama di balik itu, drone jarak menengah baru Ukraina yang dirancang untuk menghancurkan logistik Rusia menjanjikan akan mempersulit upaya Rusia lebih lanjut di wilayah tersebut. Namun perang masih terus berkecamuk. Jika Anda menikmati jenis retrospektif seperti ini, maka saya punya kabar baik untuk Anda. Saya memiliki satu playlist penuh berisi video-video seperti itu, sebagian besar berfokus pada fase-fase awal perang. Ini adalah yang pertama yang saya buat setelah sekian lama, dan saya sangat menikmati proses pembuatannya. Sementara itu, jika Anda menikmati video hari ini, silakan like, bagikan, dan subscribe, dan saya akan bertemu Anda lagi besok. Jaga diri Anda.